Dalam rangka penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, petugas Paskibraka Nasional pun telah dibentuk. Mereka inilah yang melaksanakan pengibaran bendera secara nasional. Pembentukan anggota Paskibraka tingkat pusat nih ketat banget dan bertahap. Mulai dari tahap rekrutmen dan seleksi, dilanjut ke tahap pemusatan pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir, pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi seleksi adik-adik Paskibraka tingkat pusat ini kan berjenjang ya, dari mulai dari sekolah mereka direkomendasikan oleh sekolahnya, diberikan izin, kemudian mereka mengikuti seleksi untuk ke tingkat kabupaten kota. Nah, setelah di tingkat kabupaten kota, nanti mereka yang lolos masuk ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi diseleksi lagi, mereka yang terbaik kemudian dikirim untuk verifikasi ke tingkat pusat. Persyaratannya cukup ketat karena mereka selain tinggi badan, berat badan ya, kemudian kesehatan awal yang mereka harus masukkan sebagai prasyarat pertama, mereka juga kemudian mengikuti serangkaian tes baik di kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Tesnya apa saja, dari mulai Pancasila wawasan kebangsaan, kemudian intelijensia umum, kemudian PBB, kesamaptaan, setelah itu ada pemeriksaan kesehatan lanjutan, dan ada wawancara. Wawancara ini juga jadi untuk memastikan mereka nggak cuma sehat secara fisik ya kan, tapi juga siap dan sehat secara mental. Betul. Karena harus dengan kesadaran bahwa tugas mereka bukan sekedar mengibarkan bendera, tapi mereka sedang mewakili bangsa Indonesia, khususnya di tingkat pusat, mengibarkan sang merah putih pada upacara kenegaraan. Jadi di Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 memang sudah dicanangkan bahwa program Paskibraka itu merupakan kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Nah, Paskibraka ini memang dibentuk sejak awal dengan kesadaran bahwa mereka inilah yang harus meneruskan perjuangan daripada para pendiri dan pahlawan kemerdekaan. Karenanya dibuat wadah ya, di wadah dalam pembinaan dikoordinasikan BPIP secara nasional dan pelaksanaan pada tingkat pusat, dan ada organisasi juga yang nanti mewadahi mereka selesai tugas untuk terus berkarya, menempa kompetensi dan kemudian berkontribusi dalam berbagai bidang di masyarakat sebagai duta-duta Pancasila. Kami untuk memastikan bahwa semua putra-putri bangsa bisa memperoleh akses, karenanya kami membuat suatu aplikasi namanya aplikasi Transparansi Paskibraka, di mana adik-adik semuanya mendaftar melalui itu dengan formulir yang sudah disiapkan, bisa di-download ya, dan kami juga dalam pelaksanaannya melaksanakan BIMTEK kepada panitia-panitia baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan daerah ya, jadi supaya mereka memahami bagaimana prosesnya dan terstandarisasi, jadi semua adik-adik seluruh Indonesia itu bisa mendaftar. Dan mengikuti proses tersebut jangan khawatir gitu ya, ada titipan-titipan karena kami betul-betul mengawasi supaya integritas itu terjaga. Tahun ini semakin meningkat, ada 153.000 yang mendaftar di aplikasi. Itu pun setelah di beberapa daerah ada proses penyaringan terlebih dahulu secara manual sebelum mereka mendaftar itu karena pesertanya semakin banyak. Ya, perbedaannya adalah ketika di pusat kami melaksanakan verifikasinya kami bawa ke Jakarta. Jadi kalau dulu tahun lalu kami melaksanakan perekrutan pusat itu melekat pada saat seleksi provinsi. Karena kan yang diambil hanya 2 pasang ya, untuk cadangan dan juga untuk yang akan bertugas di pusat. Jadi panitia pusat turun sekaligus monef, sekaligus juga melaksanakan proses perekrutan dan seleksi untuk tingkat pusat. Nah, tetapi karena kali ini supaya adik-adik juga mengenal teman-temannya dan kami juga bisa lebih terstandar dengan pemeriksaan yang sama, akhirnya kami bawa dari yang terbaik di setiap provinsi ini beberapa pasang itu ke Jakarta. Dilakukan verifikasi sehingga di situ lebih fair ya, dan adik-adik juga ternyata malah senang ketika proses verifikasinya. Mereka nggak merasakan sebagai suatu kompetisi, mereka malah merasakan ini sebagai ajang mereka untuk berkenalan satu sama lain, sampai mereka tuh saling bercanda, ini seleksi katanya gitu. Karena punya banyak ketemu teman baru ya. Iya, udah seneng di verifikasinya juga, dan kemudian kita sadarkan bahwa mereka kalaupun tidak terpilih di tingkat pusat, mereka kan yang tidak terpilih itu akan bertugas di provinsi, tetap menjadi Paskibraka namanya sampai tingkat kabupaten kota. Nah, BPIP juga monitor tuh pelaksanaan rekrutmen dan seleksi supaya sesuai sama standar yang udah ditetapkan. Tenang aja, buat calon peserta yang nggak lolos proses seleksi di Paskibraka tingkat pusat, bakal tetap ditugasin kok sebagai Paskibraka di tingkat provinsi dan kabupaten kota sesuai bobot penilaian. Penugasan Paskibraka bukan penugasan sembarangan ya. Proses panjang ini buat mastiin kalau mereka yang terpilih adalah yang terbaik
dan siap buat jalanin tugas mereka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, jadi sebetulnya kan kita masih melanjutkan kurikulum yang dibangun ya, bagaimana pelatihan bagi Pandu Ibu Indonesia Berpancasila. Jadi itu adalah suatu konsep yang dibangun oleh Kak Mutahar dengan tim waktu itu ya di Kemendikbud, dulu namanya masih Dirjen Udaka ya. Mereka membuat kurikulum pelatihan Pandu Indonesia Berpancasila, namanya Sistem Desa Bahagia. Nah, Sistem Desa Bahagia itu adalah konsep keluarga bahagia, di mana merupakan miniatur daripada keseharian Indonesia yang warga-warganya punya konsensus berbangsa bernegara, kemudian melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian. Jadi toleransi dalam beragama, bersama-sama gotong royong dalam setiap kegiatan, melaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam grup, ada struktur desanya ya. Jadi mereka belajar semua mengenai Indonesia dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam keseharian desa bahagia. Dengan pola pembinaan kaderisasi calon pemimpin masa depan Indonesia yang berkarakter Pancasila, harapannya nih bisa ningkatin pengetahuan dan pemahaman kebangsaan. Ya, jadi kita mengingatkan adik-adik karena ini juga akan menjadi suatu pengalaman dalam seumur hidup mereka ya, supaya betul-betul serius bahwa banyak sekali yang sebetulnya berharap bisa duduk di posisi mereka sekarang gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka setiap hari semakin semangat berlatih, semakin kompak, dan mereka juga menyadari bahwa mereka akan menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia mengibarkan sang merah putih di Nusantara. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semangat juga, dan BPIP berdasarkan Perpres 51 juga mendapat amanah untuk membuat dan mendistribusikan duplikat bendera pusaka. Nah, untuk membagi semangat itu ke seluruh Indonesia, BPIP itu akan melaksanakan pendistribusian duplikat bendera pusaka pada bulan Agustus ini. Jadi sebelum upacara 17 Agustus. Nah, ini jadi adik-adik di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten, kota, akan menggunakan duplikat bendera pusaka yang dibagikan, dan itu adalah sama. Semangat Merah Putih ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk semua putra-putri di seluruh penjuru Indonesia. Dan semoga makin banyak lagi nih adik-adik yang bisa menjalankan tugas untuk negara seperti para Paskibraka Nasional 2024. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju. Bye. Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.